Siapa yang memimpin daerah tempat kamu tinggal? Siapa? Kalau di lingkungan keluarga, pemimpinnya siapa? Orang tua. Papa, betul. Kalau misalkan di lingkungan sewarga, RT. RT itu apa? Rumah tangga. Rukun tetangga. Iya, rukun tetangga, maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa, kan kita belajar ya. Oke, di atasnya RT, masing-masing RT ada RW, yaitu rukun warga. Habis RW, kelurahan. Habis kelurahan, kecamatan. Habis kecamatan, kota, kabupaten ya. Dan yang terakhir ada wali kota. Ya, gubernur. Ya, gubernur benar. Oke, kita nonton dulu yuk. Oke, anak-anak tadi sudah menonton tayangan video tentang struktur pemerintahan di daerah kita gitu ya. Tadi ada apa aja? Ada desa, Desa, terus kelurahan, terus kecamatan, dan kabupaten. Kalau desa yang pemimpinnya siapa? RT, RW, Atau kepala desa. desa ya. Kalau di kelurahan, lurah, Kalau di kecamatan, camat dan camat. kabupaten, Wali kota. wali kota. Kalau provinsi baru gubernur. Nah, coba Nabila, rumahnya di mana? Oke, sekarang Ibu mau dari struktur ini Nabila jelaskan dari perspektif rumah Nabila. Aku di Jalan Pule, kelurahannya Kelurahan Ciracas, kecamatannya Kecamatan Ciracas, kabupatennya Jakarta Timur. Benar nggak Bu? Betul sekali. Kalau Alin? Kalau aku desanya Desa Jalan Tengki, kalau kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Jakarta Timur. Oke, sama berarti ya. Iya, Jakarta deketan, Timur. Ibu. Oh, deketan ternyata Iya. ya. Iya, oke anak Ibu. Sekarang kita time to role play. Jadi nanti tugasnya adalah sebelum itu Ibu mau jelasin dulu ya. Desa, kepala desa fungsinya atau perannya sebagai apa? Memimpin suatu Desa. gitu. Kalau kelurahan berarti Satu, satu kelurahan ya, Kelurahan. mungkin lebih tinggi lagi. Kecamatan sekecamatan. Kalau misalkan kabupaten sekabupaten. Gitu. Nah, sekarang ini role play-nya. Jadi Ibu mau ada yang menjadi kepala desa dan juga ada yang menjadi bu lurah. Siapa yang mau jadi kepala desanya? Aku deh. Oke, berarti Nabila ibu lurahnya ya. Jadi hanya musyawarah aja terkait adanya pembersihan sampah. Nah, nanti yang memutuskan dari kelurahan dan kepala desa itu siapa gitu. Oke? Oke Bu. Oke. Silakan. Boleh maju ke depan dulu. Ini topiknya tentang sampah ya. Jadi kepala desa skenario-nya kepala desa itu nanti akan bilang laporan ke lurah kalau ada masalah tentang desanya ini Banyak sampah. Oke. dan solusinya bagaimana gitu ya. Nanti. Oke. Silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Lurah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zabrina Lindia. Saya menjadi RW dari Desa Tengki. Jadi Ibu, saya mau bicara sama Ibu. Jadi di Jalan Tengki itu banyak sekali sampah. Terus kita juga kekurangan dengan alat-alat sampah. Bagaimana dari solusi Ibu? Kalau dari saya, apakah boleh dari Ibu mendukung alat-alat kebersihan supaya dari warga Jalan Tengki itu bisa kerja bakti? Baik, Bu RW, sebelumnya terima kasih atas laporannya. Kebetulan saat ini kami mempunyai dana darurat yang memang sudah disimpan untuk keadaan seperti ini. Jadi mungkin selanjutnya dari darurat ini boleh dipakai. Nanti akan saya serahkan ke Ibu untuk selanjutnya boleh dibikin seperti kerja bakti atau apa untuk pembersihan sampah tersebut ya Bu. Dan juga nanti akan disiapkan juga
selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Sebelum itu Ibu mau tanya, kalau misalkan kita ada namanya pemilihan setiap 5 tahun sekali, Iya. Mama dan papanya pernah kan ya? Iya. Pernah ikut kan ya? Iya. Nah itu namanya apa ya? Pemilihan ketua RT. Beda. Oh, Beda. pilkada. Iya, pilkada. Pilkada. Presiden ya? Presiden pemilu ya. Oke, jadi udah tahu ya pemilu dan pilkada. Nah, kalau misalkan Ibu tanya tadi RW itu apa? Rukun warga. Betul, jangan salah ya, jangan kebalik. Oke, sekarang Ibu akan berikan LKPD masing-masing ini secara individu. Jadi boleh diisi. Oke. Jadi teka-teki silang super seru, oke? Terima kasih, Bu. Oke. Ini ya. Oke, anak-anak Ibu, siapa yang udah selesai? Saya. Oh, dulunya udah selesai. Iya. Coba sekarang Nabila atau Ali nih mau maju. Berdua, Bu. Berdua. Berdua. Oh, langsung boleh. Alin baca yang mendatar, Nabila baca yang menurun. Boleh. Ayo. Pintar anak Ibu ya, berani. Oke. Jadi Alin di sini menjawab pertanyaan yang mendatar ya, Bu. Yang mendatar itu yang nomor 2. Pemimpin yang bertugas mengurus pemerintahan di desa adalah kepala desa. Ya, betul. Tepuk tangan. Terus yang keempat, pemimpin tertinggi di suatu negara itu adalah presiden. Tuh, lanjut. Selanjutnya, wilayah administrasi yang lebih kecil dari provinsi tetapi lebih besar dari kecamatan itu adalah kabupaten. Ya, betul. Lanjut. Pejabat yang memimpin pemerintahan di kecamatan itu adalah camat. Ya. Terakhir, tingkatan wilayah yang terdiri dari beberapa RT dan dipimpin oleh seorang ketua itu adalah rukun warga. Rukun warga atau RW. Ya, betul sekali. Semangat buat Alin. Oke, sekarang Nabila nih. Selanjutnya yang pertama itu ada pemimpin daerah tingkat kota. Pemimpin daerah tingkat kota itu ada wali kota. Terus nomor 3 itu wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh lurah itu ada kelurahan. Terus nomor 5 itu kegiatan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, anggota DPR dan kepala daerah itu namanya ada pemilu. Terus wilayah pemerintahan terbesar di Indonesia yang dipimpin oleh gubernur itu ada provinsi. Oke, betul. Udah semua? Sudah. Oke, tepuk tangan buat keduanya. Ibu sangat bangga ya, ternyata anak-anak Ibu cepat tangkapnya gitu. Sekarang ada yang bisa jelasin? Tadi kita belajar tentang apa aja? Siapa? Aku. Oke, Nabila Tadi silakan. kita belajar ada kalau tingkatannya itu ada pemerintahan di daerahku itu tingkatannya dari desa, ada dari kelurahan, terus kecamatan, baru kabupaten. Terus kalau desa itu dipimpin sama Pak RT, Pak atau Bu RT atau Pak RW atau Bu RW, terus kelurahan itu sama Pak Lurah atau Bu Lurah, kecamatan itu sama Pak Camat atau Bu Camat, atau kabupaten itu sama Wali kota. wali kota. Iya. Oke, terima kasih Nabila. Oke, anak-anak Ibu yang pintar. Terima kasih sudah memperhatikan dan juga berani gitu untuk mengungkapkan pendapatnya dan tadi sudah melakukan role play gitu ya. Udah tahu perannya dan juga struktur pemerintah di daerahnya masing-masing. Oke, sebelum Ibu tutup, boleh ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum kita pulang